Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kepada kalian apa itu manajemen sumber daya manusia ramah lingkungan, dan nantinya akan memberikan satu contoh perusahaan yang telah mengimplementasikan ini. Jadi manajemen sumber daya manusia itu atau biasa disebut Human Resources Management merupakan divisi yang ada di dalam suatu perusahaan yang nantinya akan mengembangkan potensi karyawan sebuah perusahaan untuk diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Jadi manajemen sumber daya manusia ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan karyawan. Lalu terdapat beberapa aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia ini. Yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang kedua itu ada merancang strategi rekrutmen. Yang ketiga ada mengiklankan lowongan kerja, lalu menerima dan meninjau lamaran, dan terakhir melakukan proses seleksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia berbasis ramah lingkungan. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau MSDM berbasis ramah lingkungan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam semua aspek manajemen karyawan. Hal ini berarti sebuah perusahaan tidak hanya fokus kepada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari praktik sumber daya manusia mereka. Berikut terdapat beberapa contoh bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat diterapkan secara ramah lingkungan. Yang pertama, ada rekrutmen dan seleksi. Nah, yang pertama itu memprioritaskan kandidat yang memiliki nilai-nilai keberlanjutan. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan dapat mencari kandidat yang memiliki pengalaman atau minat dalam praktik ramah lingkungan. Contohnya pengurangan limbah, konservasi energi, atau pengembangan produk berkelanjutan. Nah, yang kedua, dengan menggunakan metode rekrutmen yang ramah lingkungan. Nah, contohnya itu mengurangi penggunaan kertas dalam proses rekrutmen. Nah, seperti menggunakan platform online untuk aplikasi atau wawancara. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Nah, hal ini tuh seperti menawarkan pelatihan tentang keberlanjutan. Contohnya itu memberikan pelatihan kepada para karyawan tentang praktik ramah lingkungan. Contohnya itu pengurangan limbah, konservasi energi, dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya dengan mempromosikan program pengembangan profesional yang berfokus pada keberlanjutan. Nah, hal ini memberikan sebuah kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk keberlanjutan. Yang ketiga, kompensasi dan manfaat. Nah, hal ini itu menawarkan insentif untuk perilaku ramah lingkungan. Nah, dengan tujuan memberikan bonus atau penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku ramah lingkungan. Contohnya dengan penggunaan transportasi umum atau pengurangan konsumsi energi di kantor. Nah, selanjutnya dengan menyediakan program kesejahteraan yang mendukung gaya hidup keberlanjutan. Contohnya memberikan akses ke program kesehatan dan kebugaran yang mempromosikan gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Yang keempat, budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini membangun budaya organisasi yang berfokus pada keberlanjutan, seperti mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan dalam semua aspek budaya organisasi, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan perilaku karyawan. Selanjutnya dengan mendorong partisipasi karyawan dalam program keberlanjutan, seperti memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terlibat dalam program keberlanjutan. Contohnya inisiatif pengurangan limbah atau kampanye konservasi energi. Yang terakhir atau yang kelima adalah lingkungan kerja. Dengan membuat lingkungan kerja yang ramah lingkungan dapat mengurangi penggunaan energi dan air di kantor, menggunakan bahan daur ulang, dan mempromosikan penggunaan transportasi umum. Dan juga dengan mempromosikan praktik kerja yang berkelanjutan, bertujuan mendorong karyawan untuk bekerja dari rumah dengan menggunakan konferensi video dan mengurangi perjalanan bisnis.
Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, lalu apa sih manfaat MSDM berbasis ramah lingkungan ini? Baik, jadi di sini kami membagi manfaat MSDM menjadi 4 bagian. Yang pertama itu untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi perusahaan yang menerapkan MSDM berbasis ramah lingkungan akan dianggap lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan ini meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan juga investor. Lalu yang kedua, meningkatkan retensi karyawan. Jadi karyawan yang peduli dengan keberlanjutan lebih cenderung bekerja untuk perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Praktik ramah lingkungan dapat membantu perusahaan mengurangi biaya energi, air, dan juga limbah. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan produktivitas. Jadi lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh perusahaan yang mengimplementasikan konsep ramah lingkungan dalam fungsi MSDM di perusahaan. Di sini kami mengambil salah satu jurnal sebagai sumber dalam contoh kasus ini. Jurnal ini melakukan penelitian di salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelabuhan yang bernama PT Pelindo III. Jadi berdasarkan jurnal ini, PT Pelindo III menjadi salah satu perusahaan yang telah menerapkan Green Human Resources Management atau GHRM dengan melakukan kegiatan CSR di masyarakat. Mungkin teman-teman sekalian masih banyak yang belum mengetahui apa itu CSR. Jadi CSR ini adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang berarti tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap berbagai pihak, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan. Dan memang kegiatan CSR ini sering dilakukan oleh PT Pelindo III. Dan kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan CSR di PT Pelindo III telah berpedoman pada standar mutu ISO 26000 dan ini sesuai dengan standar mutu internasional. Lalu, contoh kegiatan CSR yang sejalan dengan GHRM adalah salah satunya itu pada tahun 2020, di mana perusahaan melakukan kegiatan dalam bidang lingkungan yang meliputi penanaman 200 bibit bakau di seluruh wilayah kerja perusahaan dan penanaman 750 pohon di ring 1 pelabuhan. Kegiatan CSR lainnya juga meliputi pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan desa Panglipuran yang menjadi desa binaan sejak tahun 2015. Kegiatan CSR yang dilakukan sebagai wujud komitmen perusahaan terkait lingkungan hidup tidak hanya pada upaya pelestarian, tetapi juga upaya preventif seperti yang dilakukan pada lingkungan internal perusahaan yang disebut sebagai green culture, di mana dalam operasionalnya perusahaan menerapkan program paperless sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan juga memaksimalkan implementasi teknologi informasi kertas. Dan selanjutnya itu perusahaan juga melakukan program Green Port untuk mendorong penggunaan mesin-mesin serta peralatan bongkar muat yang ramah lingkungan. Dan program-program ini telah diterapkan di terminal Teluk Lamau. Tidak hanya itu, manajemen perusahaan juga memberikan reward kepada karyawan yang secara konsisten berperan dalam program-program menjaga lingkungan. Reward tersebut berupa pemberian bintang yang bisa ditukar dengan hadiah ataupun nilai yang akan diakumulasikan dengan bonus. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.